الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قال Sahlan wa marhaban bikum. Ahlan wa sahlan. Gimana Ustaz, insyaallah untuk acara kita segera mulai. Baik, Ana sudah siap. Ini suaranya terdengar, orangnya tidak terlihat nih. Ini saya, Pak. Oh baik, barakallahu fiik, Allah yahfadzak. Ini di mana antum? Di Jepang atau di Indonesia? Saya di Jepang, alhamdulillah. Sekarang sudah sebagai pekerja. Di mananya di Jepang ya? Di Gifu. Gifu. Bagian Cebu Tengah itu. Masya Allah. Bahasa Indonesia masih lancar ya? Alhamdulillah, insyaallah. Baik, Ana sudah siap ya? Barakallahu fiik, Allah yahfadzak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Sebagai umat muslim, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang senantiasa memberi kesehatan limpah rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat diberikan rahmat sehat yang bisa dikatakan pada zaman ini mahal ya. Semoga pada acara kajian ini bisa berjalan dengan lancar dan menambah ilmu dan wawasan sebagaimana bekal kehidupan di dunia dan di akhirat bagi kita nanti insyaallah. Sholawat beserta salam marilah kita panjatkan ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, ulama dan kepada kita selaku umatnya hingga sampai akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama ada pembukaan, selanjutnya izinkan saya membacakan CV Ustadz yang akan memaparkan kajian untuk saat ini. Sedikit perkenalan singkat. Biografi Ustadz Farhan Abu Furaihan. Nama Armusalli bin Ramli Ahmed. Nama panggilan Farhan Abu Furaihan. Tanggal lahir 3 Mei 1990. Pendidikan sekolah di Nanggro Aceh Darussalam. Melanjutkan pondok ke Darul Hadis Kota Sonna dan Makbar Yaman.
Kegiatan saat ini dai dan pengajar pesantren As-Sunnah Lampeneret Aceh Besar dan pembina dan pemateri radio Syiar Tauhid Aceh. Mungkin untuk ta'aruf itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya dengan judul Aku Bukan Yang Dulu Lagi. Selanjutnya ada pertanyaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Farhan Abu Furaihan. Selanjutnya penutup. Demikian beberapa serangkaian acara. Tanpa mengulur waktu, mari kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita simak kajian kitab Tauhid dengan judul Aku Bukan Yang Dulu Lagi yang akan dipaparkan oleh Ustadz Farhan Abu Furaihan. Insya Allah waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, syukran jazilah. Terima kasih pada akhuna Al-Karim, host yang telah memberikan muqaddimah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat yang saya cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Merupakan nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa Ala yang tak dapat kita beli dengan dunia beserta isinya. Pada sore hari yang berbahagia ini adalah kita berkumpul, bertemu dalam rangka at-tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr, di atas undang-undang dasar kita, radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Karena sesungguhnya yang mempertemukan kita pada kesempatan kali ini bukanlah nasab, bukanlah organisasi ataukah nilai-nilai dunia yang lainnya. Bahkan ana belum kenal siapa panitianya, siapa pembukanya. Akan tetapi kita seperti yang Allah Jalla wa Ala katakan, innamal mu'minuna ikhwah, kaum mukminin itu bersaudara. Yang mempertemukan kita saat ini adalah undang-undang dasar kita, radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Kepada Allah Jalla wa Ala yang telah mengumpulkan kita di majelis ilmu agama yang berbahagia ini, yang diselenggarakan oleh teman-teman panitia perkumpulan keluarga muslim di Jepang dan juga teman-teman lainnya yang mengikuti kajian ini. Kita bahkan tidak saling kenal antara satu sama yang lainnya. Mayoritas kita tiada hubungan nasab ataukah organisasi. Tetapi pada sore hari ini kita telah berkumpul, kita bertemu dan kita saling duduk walaupun secara online, ya, karena undang-undang dasar kita, radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Maka kepada Allah dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi, dan dengan namanya yang paling agung yang apabila Allah diminta dengannya, Allah akan mengabulkan permohonannya, kita memohon. Sebagaimana ia telah mempertemukan kita secara online di majelis ilmu agama ini, yang
mana kajian ini diselenggarakan oleh teman-teman di Jepang agar kembali mempertemukan kita secara offline dengan kondisi iman dan amal saleh yang lebih sempurna dan di dalam syurganya pada hari kiamat kelak ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sebagaimana kita berharap kepadanya agar menjadikan kita dari hamba-hamba yang Ia kecualikan di dalam firman-Nya, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Seluruh orang-orang yang saling cinta mencintai, saling kasih mengasihi, saling bahu membahu di dunia ini di antara mereka, pada hari kiamat semua mereka akan saling bermusuhan. Pasangan suami istri akan saling bermusuhan, anak dengan orang tua akan saling bermusuhan, tetangga dengan tetangganya akan saling bermusuhan, teman sejawat dengan teman sejawatnya akan saling bermusuhan, komandan dengan anak buahnya akan saling bermusuhan, bawahan dengan atasannya akan saling bermusuhan. Semua orang yang saling cinta mencintai, saling bahu membahu dan saling tolong menolong di dunia ini, semua mereka akan saling bermusuhan di hari kiamat, kecuali hanya satu golongan. Siapakah mereka? Allah Jalla wa'ala katakan illal muttaqin, kecuali mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, yang membangun persahabatan dan persaudaraan di antara mereka di atas nilai-nilai takwa, saling menuntun ke jalan Allah Jalla wa'ala, saling at-tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan ayat ini, beliau menyatakan fa kullu musadaqatin wa musahabatin li ghairillahi azza wa jalla fa innaha tadhi'u wa tasiru adawatan yaumil qiyamah illa ma kana lillahi fa innahu yadumu bidawamih. Seluruh pertemanan dan persahabatan yang bukan karena Allah itu akan sia-sia dan bahkan akan menjadi sebuah permusuhan di hari kiamat kelak, kecuali yang karena Allah. Pertemuan karena Allah itulah yang akan abadi, karena Allah itu maha abadi. Kita berharap kepada Allah Jalla wa'ala yang telah mempertemukan kita di majelis ilmu agama yang perdana ini dengan teman-teman di Jepang, agar menjadikan kita dari orang-orang yang Ia firmankan di dalam hadis qudsinya, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajanisina fiyya wal mutabadzilina fiyya wal mutazawirina fi. Sungguh telah pasti cintaku untuk mereka orang-orang yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka saling duduk sesama mereka karenaku, mereka saling berbagi sesama mereka karenaku, dan mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku. Maka mari kita ikhlaskan niat kita hadir di majelis ilmu agama hari ini karena Allah Jalla wa'ala. Karena sungguh tiada keuntungan duniawi yang akan dibagi-bagikan pada kajian kita sore hari ini, bukan pula unsur-unsur duniawi lain kita bertemu dan berkumpul, karena tiada hubungan antara mayoritas di antara kita secara nasab, organisasi ataukah yang lainnya, melainkan semuanya datang karena Allah Jalla wa'ala ingin mendengarkan petuah dan bimbingan dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW serta petuah dari ulama salaf dalam agar dapat meningkatkan keimanan yang telah lemah, agar termotivasi dalam beragama dan dalam rangka at-tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Yang ana cintai dan hormati, sungguh tiada sesuatu yang lebih mempereratkan persaudaraan di antara kita. Tiada sesuatu yang lebih sempurna dalam melanggengkan persahabatan di antara kita. Dan sungguh tiada yang lebih mengabadikan kecintaan di antara kita selain daripada at-tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Saling mengingatkan antara satu sama yang lainnya, saling menyempurnakan akan kekurangan yang ada di antara kita, dengan saling berpegang tangan, saling menuntun ke syurga Allah Jalla wa'ala, dan saling menyelamatkan antara satu sama yang lainnya dari jalan-jalan yang dapat menyeretkan kita ke dalam api neraka. Sungguh tiada arti, tiada guna, tiada nilai, dan tiada manfaat kita bersahabat, kita bersaudara, kita berkumpul, kita bermajlis jika kita tidak merealisasikan nilai-nilai at-tawasi bil haq
wa tawasi bis sabr. Allah Jalla wa Ala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Sungguh tiada kebaikan pada kebanyakan pertemuan mereka, majlis mereka, perkumpulan mereka, kecuali perkumpulan majlis yang di dalamnya ada amr bil ma'ruf, nahyu anil munkar, ajakan untuk bersedekah dan mendamaikan manusia. Akhil karim wa ukhtiyal karimah yang ana cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Beranjak dari ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas, maka insyaallah taala pada kesempatan kali ini di kajian tematik ini, saya yang penuh dengan kekurangan ini yang hadir di hadapan antum bukan karena kesempurnaan dan keilmuan, melainkan karena seperti yang dikatakan oleh penyair Arab, mukrahun akhaka la batal, karena sudah terpaksa, bukan karena sebagai pahlawan. Insyaallah taala akan menyampaikan beberapa untaian nasihat dan wejangan yang insyaallah taala berdasarkan dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya, serta ucapan para ulama salaf, yang mudah-mudahan dengan itu kita semakin termotivasi beribadah kepada Allah, kita semakin semangat menjalankan nilai-nilai agama kita, dan kita semakin bersaudara di dunia ini di atas jalan Allahu Jalla wa Ala. Yang pertama, akhil karim wa ukhtiyal karimah, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Satu hal yang tidak boleh pernah keluar dari hati kita, yang hendaknya selalu hadir di dalam hati kita, selalu teringat oleh kita, dan jangan sampai ia terlalaikan oleh kita. Apa itu? Yaitu kita tidak diciptakan oleh Allah Jalla wa Ala ke dunia ini hanya untuk hal yang sia-sia. Hendaknya kita selalu ingat, Allah menciptakan kita ke dunia ini untuk suatu hikmah yang sangat besar. Bukan hanya untuk mengumpulkan harta benda, mengejar karir, meraih popularitas di tengah-tengah manusia, dan nilai-nilai dunia yang lainnya. Anggapan yang demikian itu hanyalah muncul dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian abatha, hanya untuk sia-sia, hanya untuk mengumpulkan harta benda, mengejar karir, popularitas, dan melampiaskan hawa nafsu belaka? Kalian lahir, kemudian besar, setelah besar kalian sekolah, setelah sekolah kalian bekerja, kalian menikah, kemudian kalian beranak keturunan, ya, hanya sekedar itu, setelah itu mati? La. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian hanya untuk abatha, sia-sia? Wa annakum ilaina la turja'un. Dan apakah kalian mengira bahwa kami setelah menciptakan kalian ke dunia ini, kalian tidak akan kembali lagi kepada kami untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kalian perbuat selama kalian hidup di dunia ini? Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Az-Zariyat di akhir surat, menerangkan hikmah tujuan ia menciptakan jin dan manusia ke dunia yang semu lagi menipu ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak menginginkan rezeki dan makanan dari mereka. Dan Allah Jalla wa Ala itu innallaha warrazzaqu dzul quwwatil matin, maha pemberi rezeki yang memiliki kekuatan yang nyata. Sebagian para ulama tafsir menerangkan rahasia kenapa Allah Jalla wa Ala menyebutkan dirinya tidak membutuhkan rezeki, makanan, dan bahwa dirinya adalah maha pemberi rezeki dan memiliki kenyataan yang nyata, kekuatan yang nyata, setelah ia mengkabarkan bahwa ia tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Di antara hikmahnya, kata para ulama, agar manusia ini tidak mengira bahwa ibadah yang telah mereka lakukan itu dapat memberikan manfaat atau menambah kemuliaan Allah.
agar mereka tahu ibadah yang mereka lakukan itu kebaikannya hanya untuk mereka. Allah tidak memetik kebaikan sedikit pun darinya. Allah Maha Mulia. Ya, andai kata mereka tetap di dalam kekufuran, itu tidak akan mengurangi daripada kemuliaan Allah Jalla wa'ala sedikit pun. Demikian pula hikmah dari ucapan firman Allah Jalla wa'ala di akhir ayat, Innallaha ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Allah memberitakan bahwa dirinya adalah Maha pemberi rezeki lagi Maha memiliki kekuatan yang nyata, setelah ia mengkabarkan bahwa ia tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menghambakan diri mereka kepada Allah, agar mereka tahu bahwa Allah yang telah memerintahkan mereka untuk beribadah kepadanya, untuk menghambakan diri kepadanya, dialah yang menjamin rezeki mereka. Maka jangan sekali-kali mereka menyangka bahwa dengan mereka menjadi hamba yang agamis, hamba yang senantiasa merealisasikan ubudiyahnya kepada Allah dalam segala aspek kehidupannya, baik ketika ia di dalam masjid, di dalam rumah, di kantornya, di sawahnya, dalam perjalanannya, jangan sekali-kali dia mengira dengan itu dia akan diabaikan oleh Allah di dunia ini. Dia tidak akan mendapatkan rezeki, dia akan mati kelaparan, dan dia akan ditindas oleh manusia. La. Allah yang ia sembah, Allah yang ia realisasikan ubudiyahnya kepadanya, dialah Ar-Razzaq dzul quwwatil matin, Maha pemberi rezeki lagi Maha yang memiliki kekuatan yang nyata. Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah dan bersabar di jalan takwa, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala balasan orang-orang yang telah berbuat baik. Akhil karim wa ukhtiyal karimah, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Setiap kita dan setiap manusia yang hidup di dunia ini, siapapun ia, dimanapun ia berada, dengan status sosial yang beraneka ragam serta yang berbeda-beda, pasti semua kita menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pasti semua kita ingin sukses, ingin gembira, ingin bahagia, ingin tentram hidupnya di dunia dan di akhirat tanpa terkecuali. Akan tetapi sebagian orang yang menginginkan kebahagiaan, kesuksesan dan ketentraman dalam kehidupannya di dunia, di alam barzah dan di akhirat kelak, keadaannya seperti yang dikatakan oleh sebagian penyair Arab di dalam syairnya, tarjun najata walam tasluk masalikaha fa inna as-safinata lam tajri 'ala al-yabasi. Engkau menginginkan kebahagiaan, kesuksesan, ketentraman hidup, ya, ketenangan jiwa, walam tasluk masalikaha, tapi anehnya engkau enggan menempuh jalan-jalannya. Fa inna as-safinata lam tajri 'ala al-yabasi, ketahuilah sesungguhnya kapal-kapal itu tidak akan berlayar di atas darat. Demikian pula kebahagiaan, kesuksesan tidak akan mungkin diraih tanpa menempuh jalan-jalannya. Dan akhil karim wa ukhtiyal karimah yang ana cintai dan hormati, Allah Jalla wa Ala telah menerangkan kepada kita secara sempurna jalan menuju kesuksesan, kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala telah menerangkan kepada kita jalan-jalan yang dapat menjerumuskan manusia ini ke dalam neraka Allah, ke dalam kerugian yang abadi. Di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara ayat yang menerangkan sumber kesuksesan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat adalah firman Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Al-Ahzab, ya. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 70 hingga 71, Allah Jalla wa Ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucaplah oleh kalian ucapan yang sadid, ucapan yang penuh hikmah, ucapan yang tidak menyelisihi koridor agama, ucapan yang dibangun di atas ilmu,
ucapan yang menyuruh manusia kepada kebaikan dan menyelamatkan manusia dari kejelekan yang dapat menyerumuskan mereka ke dalam neraka Allah Jalla wa Ala. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan memperbaiki amalan kalian. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kemudian di akhir ayat Allah katakan, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, dia selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, baik ketika ia sedang di dalam masjid, sedang di rumahnya, sedang di kantornya, sedang di kebunnya, sedang berolahraga, ya, sedang bercengkrama dengan anak istrinya, ya, dengan anggota keluarganya. Dia senantiasa menjalankan nilai-nilai ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang seperti ini, kata Allah, faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh ia telah memperoleh kesuksesan yang sangat besar. Inilah standarisasi kesuksesan seorang mukmin, adalah dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, seorang itu akan meraih syurga Allah Jalla wa'ala dengan izinnya. Sungguh seseorang itu tidak akan bahagia, tidak akan pernah tentram hidupnya, dan tidak akan pernah tenang jiwanya, dan tidak akan pernah bahagia hatinya apabila dia hidup di dunia ini tidak di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, jauh dari mengingat Allah. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim surat ke-13 ayat ke-28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka itu selalu tenang dengan mengingat Allah Jalla wa'ala. Tenang tatkala salat, tenang tatkala membaca Al-Quran, tenang tatkala mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, tenang ya tatkala menjalankan ibadah lainnya yang Allah Jalla wa'ala cintai dan diridhai. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah hati manusia itu hanya tenang dengan mengingat Allah Jalla wa'ala. Allah yang telah menciptakan hati, ialah yang telah memberitakan bahwa hati itu hanya bisa tenang, hanya bahagia, hanya bisa tentram dengan mengingat Allah Jalla wa'ala. Oleh karena ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyatakan, innama khuliqal qalb lidzikrihi. Hati itu hanya diciptakan untuk mengingat Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya, kapan hati ini dipalingkan dari mengingat Allah Jalla wa'ala, maka saat itu pula hati itu akan gelisah, akan merasakan kesedihan, kecemasan, ketakutan, kegalauan, yang membuat sebagian orang ada yang bunuh diri, ya, dan ada yang melakukan tindakan-tindakan yang menghancurkan dunia dan akhiratnya. Dan fakta sebaik-baik bukti setelah ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW tentunya, betapa banyak orang yang manusia yang mencintai dunia berangan-angan memiliki nilai-nilai dunia seperti yang mereka miliki, popularitas, harta, tahta, tetapi rupanya ada di antara mereka yang mati bunuh diri. Ada di antara mereka yang hatinya selalu gelisah dengan kekayaan yang luar biasa dia miliki, dengan popularitas yang luar biasa. Ada di antara mereka yang rumah tangganya seperti kapal pecah, ya. Hidupnya tidak tertata, tidak tersusun, dan dia pun tidak merasakan ketenangan dan kebahagiaan di dalam hatinya. Apa sebabnya? Karena hatinya tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, karena hatinya tidak selalu mengingat Allah Jalla wa'ala. Akhil karim wa ukhtiyal karimah rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala di dalam Al-Fatawa beliau jilid ke-20 halaman 193 menyatakan, al-imanu billah wa rasulihi huwa jima'us sa'adati wa asluha. Iman kepada Allah dan Rasulnya. Menyatakan iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya sebagai rukun iman
Ini semua orang memahaminya ya. Semua orang paham. Bahkan tak jarang non-muslim yang hafal rukun iman itu ada 6. Namun yang penting, tak kalah penting untuk kita kaji dan kita ketahui adalah rukun-rukun iman kepada Allah, rukun-rukun iman kepada Rasulnya, rukun-rukun iman kepada para malaikat. Seluruh 6 rukun iman itu memiliki rukun-rukun yang apabila salah satu dari rukun-rukunnya itu tidak diimani, maka ia belum dikatakan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan seterusnya. Dan tentunya bukan di kesempatan yang singkat ini pemaparannya. Syekhul Islam menyatakan iman kepada Allah dan Rasulnya merupakan sumber dan landasan kebahagiaan dunia dan akhirat. Seorang penyair Arab menyatakan dalam syairnya yang sangat indah, ya, mudah-mudahan antum bisa menulisnya baik dengan teks Arabnya maupun teks Indonesianya. Seorang penyair Arab menyatakan sebagaimana dinukilkan oleh para ulama, "Walastu ara as-sa'adata jam'a malin, walakin at-taqi huwa sa'idu, fataqwallahi khairu zadi dhukhra, wa 'indallahi lil atqiya'i mazidu." Aku melihat kebahagiaan itu bukanlah dengan mengumpulkan harta benda. Dan fakta pun membuktikan demikian. Banyak di sana orang yang miskin, rupanya hidupnya lebih bahagia daripada orang yang kaya raya. Rumah tangganya sakinah, mawaddah dan rahmah. Anak-anaknya taat patuh kepadanya. Ya, dia sering terlihat tersenyum, ya, mudah senyum, orangnya masya Allah, ya. Terlihat dari air wajahnya sebagai orang yang bahagia. Sedangkan di sana ada orang yang berkaya raya, memiliki harta yang berlimpah ruah, air wajahnya ketika kita lihat seperti orang yang sedang ditimpa oleh 2 gunung Uhud di atas kepalanya. Ya. Rumah tangganya kacau balau. Rumah tangganya tidak ada sakinah, mawaddah dan rahmah di dalamnya. Dan hidupnya penuh dengan kegelisahan. Kata penyair Arab, aku yakin bahwa kebahagiaan itu bukan dengan mengumpulkan harta benda, akan tetapi at-taqi huwa sa'idu, orang yang bertakwalah orang yang bahagia yang sesungguhnya. Fataqwallahi khairu zadi dhukhra, maka ketakwaan kepada Allah adalah sebaik-baik bekal yang dikumpulkan. Wa indallahi lil atqiya'i mazidu, dan orang-orang yang bertakwa itu memiliki balasan di sisi Allah, ya, yang berlipat ganda. Akhil karim wa ukhtiyal karimah rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di dalam surat An-Nahl ayat 97 Allah Jalla wa Ala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang melakukan amal saleh, baik dia laki-laki ataukah wanita, selama yang dia lakukan dia adalah amal saleh, Allah tidak menyebutkan dia harus bergabung dengan partai ini atau partai itu. Allah juga tidak menyebutkan dia harus bergabung dengan organisasi ini atau organisasi itu. Allah juga tidak menyampaikan kepadanya dia harus, ya, memiliki kartu keanggotaan ini dan itu. Allah katakan, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Barang siapa yang melakukan amal saleh, dia laki ataukah wanita, wa huwa mu'min, syarat berikutnya, dan dia memiliki iman yang benar, akidah yang lurus. Karena terkadang seorang itu melakukan banyak amal saleh, tetapi dia memiliki akidah-akidah yang dapat mengekalkan ia dan mengeluarkannya dari Islam apabila dia mati dan dia belum bertaubat darinya. Wahwa mu'min, syaratnya dia memiliki iman, akidah yang benar. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh kami akan memberikannya kehidupan yang indah di dunia, di alam barzah dan di akhirat kelak. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan membalasnya dengan balasan yang jauh lebih baik dari apa yang telah mereka perbuat. Sebesar apapun pengorbanan kita di jalan Allah dan sebanyak apapun amalan kita, maka ketahuilah balasan dari Allah itu jauh lebih indah, jauh lebih banyak dan berlipat ganda. Bahkan di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Allah Jalla wa Ala berfirman, "A'adatu li'ibadi salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar."
telah aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Nikmat-nikmat di dalam syurga yang belum pernah terlihat oleh mata mereka, belum pernah terbesit, ya, belum pernah terdengar oleh telinga mereka, dan belum pernah terbesit oleh hati mereka. Seindah-indahnya nikmat dunia yang pernah kita lihat, yang pernah kita dengar, yang pernah kita bayang-bayangkan, maka demi Allah, nikmat yang telah Allah persiapkan untuk hamba-hambanya yang saleh di dalam syurga jauh lebih indah dari itu semuanya. Maka di dalam ayat ini, dalam surat An-Nahl ayat 97 ini, Allah menerangkan bahwa sumber kebahagiaan, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang hakiki di dunia, di alam barzakh dan di akhirat kelak adalah akidah yang benar, yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf, dan amal saleh. Apabila seorang berada di dunia ini di atas iman, akidah yang benar, dan di atas amal saleh, maka sungguh dialah orang yang paling sukses di dunia ini. Dan para ulama menyebutkan suatu amalan itu tidaklah dikatakan saleh kecuali memenuhi dua syarat. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Karena Nabi SAW bersabda, Inna Allah la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan liwajhih. Allah tidak akan pernah menerima suatu amalan kecuali amalan itu murni dilakukan karena Allah Jalla wa'ala, bukan karena ingin dipuji dan disanjungi oleh manusia. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin, beribadahlah engkau dengan ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas kepadanya. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar, karena Rabbmu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya salatku hidup, salatku sembelihan, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Dari ayat ini, akhil karim wa ukhtiyal karimah yang ana cintai dan hormati, kita mengetahui betapa lebay bin alay bintu syirik ucapan sebagian musisi. Hidup dan matiku hanya untukmu wahai kekasihku. Ini ucapan yang demi Allah, alay bin lebay dan bintu syirik. Kenapa? Karena Allah menyatakan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, salat, sembelihan, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Yang menyatakan hidup dan matiku untuk selain Allah, dia musyrik. Dia musyrik, ya. Dia musyrik. La syarikalah, Allah tidak boleh disekutukan dalam hal itu. Wa umirtu ana awwalul muslimin. Syarat yang kedua, suatu amalan itu dikatakan saleh apabila sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Dari sisi cara, sebab dia melakukan ibadah, mesti ada tuntunan dari Al-Quran dan hadis, ya. Jumlah ibadah yang ia lakukan, nominalitasnya, ya, tidak boleh lebih dan kurang dari jumlah yang telah dikhususkan, ya. Kemudian waktu ibadah yang dia lakukan sesuai dengan waktu yang Allah tentukan, ya. Demikian juga tempatnya mesti sesuai dengan tempat yang Allah Jalla wa'ala tentukan. Jenis ibadah yang ia lakukan pun mesti sesuai dengan jenis ibadah yang telah Allah tentukan, ya. Tidak boleh berbeda dengan jenis yang telah Allah tentukan, seperti hewan ternak dalam menyembelih hewan kurban, tidak boleh dari selain jenis hewan ternak. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan tersebut tertolak. Orang yang banyak beribadah kepada Allah yang tidak ikhlas, itu seperti orang yang membawa kerikil dalam perjalanannya. Dia sisihkan, dia ambil setiap kerikil yang dia dapatkan, kemudian dia isikan ke dalam sakunya dan dia bawa bersamanya. Begitu sampai suatu tempat, kerikil tersebut hanya melelahkan dirinya tanpa memberikan manfaat sedikit pun. Walaupun amalannya, ibadah sesuai dengan sunnah Nabi, tetapi tidak ikhlas. Karena itu dinamakan amal syirki. Atau dia ikhlas dalam beribadah, salatnya, ya, salat wajib, salat sunnah, puasa wajib, puasa sunnah, sedekah, zikir, sesuai, ikhlas karena Allah, tetapi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, ya, juga tidak memberikan pahala untuknya, hanya sia-sia, bahkan, ya, dia terancam dengan neraka Allah karena dia tidak menjadikan tuntunan Nabi SAW sebagai landasan ia dalam beribadah.
Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surat Ghashiyah, "Hal ataka hadithun ghashiyah wujuhun yawma idzin khashiyah 'amilatun nasibah." Perhatikan firman Allah, 'amilatun nasibah. Ada orang-orang yang telah lelah, penat dalam beribadah, tasla naran hamiyah. Tetapi amalan-amalannya tersebut, ibadah-ibadahnya itu justru menjerumuskan dia ke dalam neraka. Apa sebabnya? Kata para ulama tafsir, sebabnya karena tidak ikhlas dan karena tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Atau ikhlas tetapi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Itu dinamakan dengan al-amalul bid'i. Atau sesuai dengan tuntunan Nabi SAW tetapi ya tidak ikhlas karena Allah, itu dinamakan dengan amalul syirki. Oleh karenanya para ulama salaf, di antaranya Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi SAW yang mulia, berpesan, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Dalam beragama, ikuti saja oleh kalian petunjuk Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Faqad kufitum, sungguh kali, wa la tabtadi'u, dan jangan melakukan ibadah-ibadah yang tiada petunjuk dari Nabi dan para sahabatnya. Ya, wa la tabtadi'u, jangan kalian buat bidah. Ini ucapan Abdullah bin Mas'ud. Faqad kufitum, sungguh kalian telah dicukupkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Akhil karim wa akhtiyal karimah, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Yang terakhir, ana ingin mengingatkan diri ana dan antum semua yang ana cintai karena Allah Jalla wa Ala, dengan firman Allah Jalla wa Ala di dalam surat Al-Hadid, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun." Bukankah sudah saatnya orang-orang yang memiliki iman kepada Allah itu tunduk mengingat Allah Jalla wa Ala dan tunduk kepada kebenaran yang Allah turunkan kepada mereka? Janganlah mereka seperti Yahudi dan Nasara ahlul kitab sebelum mereka. Semakin panjang umur yang Allah berikan kepada mereka, semakin banyak kesempatan taubat yang Allah berikan kepada mereka, justru mereka semakin keras hatinya, semakin banyak bermaksiat kepada Allah, semakin jauh dari Allah. Wa katsirun minhum fasiqun, dan banyak dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Akhil karim wa ukhtiyal karimah yang ana cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Apabila kita mentadabburi ayat suci Allah di atas ini, maka sungguh ayat ini adalah peringatan yang sangat tajam dari Allah, teguran yang sangat pedas dari Allah Jalla wa Ala Rabbul Alamin. Bagaimana tidak? Di dalam ayat ini Allah katakan, bukankah sudah saatnya seorang yang beriman itu mengingat Allah Jalla wa Ala dan tunduk kepada kebenaran yang telah Allah turunkan kepada mereka? Kenapa ini kenapa sudah saatnya kita mengingat Allah dan tunduk kepadanya? Berapa banyak kesempatan yang Allah berikan untuk kita bertobat. Tsunami terjadi, kita masih hidup, ya kan? Sebagian kita naik turun pesawat sudah puluhan kali, bahkan ratusan kali, sampai hari ini dia masih selamat, masih hidup. Ya. Insiden lalu lintas berulang kali, ya, dia rasakan atau ia saksikan, dan dia masih hidup. Banjir bandang berulang kali, gempa bumi sudah datang berulang kali. Umur pun yang Allah berikan sudah sangat panjang. Ya. Ada yang sudah 60 tahun, 50 tahun, atau di bawah dari itu. Maka Allah katakan, bukankah sudah saatnya orang-orang yang beriman itu bertaubat kepada Allah dengan mengingat Allah dan mengikuti kebenaran yang Allah turunkan dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Yang kedua, Allah katakan dalam ayat ini, وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. Dan jangan sekali-kali mereka seperti ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasara. Ada apa dengan mereka? Allah katakan semakin panjang umur yang kami berikan kepada mereka, kesempatan tobat yang diberikan kepada mereka, tetapi semakin keras pula, semakin banyak maksiatnya, semakin jauh dari Allah. Ya, pedas tidak? Ini teguran dari Allah. Demi Allah sangat pedas. Ya, sangat dalam peringatan dari Allah ini. Bagaimana apabila dikatakan kepada salah satu di antara kita,
Ya kalau dia muda, masih muda, mungkin dikatakan oleh kawannya, bro, lu jangan kayak Yahudi mana Nasrani ya bro. Kira-kira tersinggung nggak? Tersinggung, pedas itu ucapan ya kan? Atau dikatakan oleh gurunya, ya seorang murid, ente itu jangan kayak Yahudi dan Nasara di dunia ini, ya, atau orang tuanya. Nah, kalian itu jangan kayak Yahudi dan Nasrani di dunia ini ya. Pedas nggak tuh ucapan? Pedas. Mungkin kalau ucapan ini datangnya hanya dari seorang ustadz, hanya ucapan yang datang dari seorang teman, seorang murid, mungkin kita akan tersinggung, kita akan baper, bahkan mungkin kita tidak mau lagi dekat dengannya. Tetapi ini datang dari Allah Jalla wa'ala. Allah lah yang menegur kita dengan firman-Nya, وَلَا يَكُونُ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. Seorang mukmin jangan hidup di dunia ini seperti Yahudi dan Nasara. Keras hati mereka dengan maksiat yang mereka lakukan, semakin jauh dari Allah. Wa katsirun minhum fasiqun, dan banyak di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Masih kurangkah kesempatan tobat yang Allah berikan kepada kita? Belum cukupkah umur yang telah Allah berikan kepada kita ini sebagai teguran, sebagai peringatan untuk kita bertobat dan menjadi hamba yang lebih sempurna lagi? Hendaknya kita selalu berkata, aku bukanlah yang kemarin. Apabila kita berada di hari ini, maka hendaknya kita berkata, hendaknya hari ini aku bukan orang yang kemarin. Aku bukan lagi orang yang dahulu kala penuh dengan maksiat. Aku sudah saatnya bertobat. Umurku sudah panjang, kesempatan tobat yang Allah berikan kepadaku sudah sangatlah banyak. Akhil karim wa ukhtiyal karimah, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Teguran Allah dalam ayat di atas benar-benar halus, benar-benar tajam. Ayat inilah yang membuat seorang ulama Fadl bin Iyadh bertaubat. Sebelumnya beliau seorang perampok di padang pasir, orang yang ditakuti, kejam. Di dalam kitab Sirran Alam An-Nubala beliau disebutkan bertaubat karena mendengarkan ayat ini. Tatkala beliau sedang memanjat suatu tembok rumah untuk mencuri, untuk merampok, tiba-tiba terdengar oleh telinga beliau ayat Allah di atas. Ayat ke-16 dari surat Al-Hadid di atas tadi. Alam ya'nini alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Bukankah sudah saatnya orang-orang yang beriman itu tunduk mengingat Allah dan mengikuti kebenaran yang Allah turunkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan jangan menjadi seperti Yahudi dan Nasara yang semakin banyak kesempatan taubat yang Allah berikan kepadanya, semakin keras pula hatinya. Beliau langsung jatuh, ya. Dan semenjak itu selalu menangis. Kemudian beliau pergi ke Mekah, fokus belajar kepada para ulama yang mengajarkan ilmu agama dalam Masjidil Haram. Di sana beliau belajar, beliau beribadah, dan disebutkan setiap kali beliau salat beliau menangis. Dan beliau selalu menangis tatkala beliau mengingat dan dosa yang telah beliau lakukan sebelumnya, sehingga beliau menjadi seorang ulama besar, ya. Dan tiada satupun dari kalangan penuntut ilmu agama yang tidak mengenal Fudail bin Iyadh. Nama beliau selalu disebutkan oleh para ulama, baik dalam permasalahan ikhlas, ketika para ulama membahas tafsir, ketika para ulama membahas pentingnya berpegang teguh di atas sunnah, ucapan beliau selalu dinukilkan. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Dan yang terakhir, ana tutup dengan dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu hanya dengan penutup. Tidaklah amalan itu kecuali dengan penutupnya. Jangan sampai kita sudah berusaha untuk menjadi hamba yang agamis puluhan tahun, kemudian suatu hari kita penasaran dengan suatu maksiat, kita ingin mencicipinya. Di saat itu pula kematian datang menjemput kita, sebuah kerugian.
Masih mending menjadi mantan preman, menjadi preman puluhan tahun, ya, pembunuh puluhan tahun, penzina puluhan tahun, makan riba puluhan tahun, kemudian dia bertobat dengan tobat yang nasuha, kemudian mati di atas husnul khatimah, daripada mantan ustaz, mantan syekh, mantan santri, mantan orang saleh, ya, kemudian bermaksiat, mati di saat ia bermaksiat. Innamal a'malu bil khawatim, amalan itu dengan penutupnya. Hadis yang kedua adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi." Setiap orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Oleh karena yang sebagian ulama salah menyatakan, setiap tindakan, setiap perbuatan, setiap amalan yang engkau takut mati di atas amalan itu, maka tinggalkanlah amalan tersebut. Kiranya ini yang dapat Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sisa waktu yang masih ada, saya persilahkan kepada saudara host untuk menyampaikan mungkin ada kritikan, masukan ataukah hal lain yang telah masuk ke redaksi. Barakallahu fiik. Tafadhal ya akhi, barakallahu fiik. Siapa nama antum akhi? Jazakallah khairan katsira. Subhanallah untuk Ustadz Farhan Abu Furaihan atas pemaparan kajiannya, benar-benar sangat merubah ya, insya Allah untuk kita selaku pemuda yang insya Allah selalu menjaga Islam. Untuk Ustadz Afwan, tadi sebelumnya kita belum memperkenalkan diri soal organisasian kami. Bolehkah izinkan saya untuk memaparkan sedikit perkenalan organisasi kami di Jepang? Baik, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk KMI Gifu itu keluarga Muslim Indonesia Gifu. Jadi Gifu itu termasuk provinsi di Jepang. Insya Allah kita mencakup mahasiswa, pemagang, dan penetap residen. Alhamdulillah untuk bagian-bagiannya kita di seluruh provinsi ada perwakilan keluarga Muslim Indonesia masing-masing. Alhamdulillah kita sekarang sedang melaksanakan program utama kita, yaitu yang insya Allah sedang berjalan untuk sudah 50 juta rupiah, tetapi kita masih banyak untuk kekurangannya. Selanjutnya kami meminta masukan dan doa kelancaran untuk rencana pembangunan Masjid Kida. Kami berikhtiar untuk menjadi pejuang dakwah di negeri minoritas Islam ini. Kami meminta saran dari Ustadz Farhan Abu Furaihan untuk doa kelancaran, semoga tercapainya pembangunan masjid dan terlaksananya kami sebagai pejuang dakwah di negeri minoritas ini. Dari pemerintah Jepang boleh ya? Mungkin itu aja. Membangunkan masjid di sana ya? Untuk peraturan, alhamdulillah kita sudah tidak ada masalah. Tetapi mungkin hanya untuk biaya kami masih kurang. Semoga Allah mudahkan ya, sallallahu alaihi untuk pembangunan, karena ini tidak bisa dituntut untuk pembayaran, tetapi kita ketika sudah punya uang sesuai target baru kita bisa mulai pembangunan. Masya Allah. Jadi sebelum uang terpenuhi target, ya kita masih belum bisa melakukan pembangunan tersebut. Tetapi alhamdulillah untuk tanah ada orang muslim yang subhanallah memberikan wakaf tanahnya. Masya Allah. Jadi kita hanya untuk pembangunan masjidnya saja. Jadi dengan adanya sedikit kelancaran, bukan sedikit kelancaran, wah subhanallah kelancarannya, tinggal kita menunggu uang sesuai target lalu kita mulai untuk pembangunannya. Masya Allah. Di daerah mana rencana pembangunan masjidnya?
di daerah Gifu, Moto Susi. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan. Baik, akhi, kalau ada Amin. pertanyaan yang telah masuk, saya persilahkan. Baik, untuk sesi pertanyaan, mari kita mulai untuk mengaktifkan. Bila ingin ada yang ditanyakan, boleh di chat atau di raise hand. Ini sudah ada yang masuk, Ustadz. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ana ingin bertanya, dalam proses hijrah dibutuhkan kuatnya hati dalam ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah SAW. Istiqomah yang tegar tidaklah istiqomah hadir, melainkan dengan memohon kepada Allah dan tolabul ilmu. Dalam menuntut ilmu terkadang kita mendengar perkataan ambil yang baik, buang yang buruknya. Ketika adanya khilafiyah pada diri asatij baik dalam penerapan akidah maupun khilafiyah fikih, apakah benar berhujjah dengan perkataan di atas dalam proses menuntut ilmu? Jazakallahu khairan katsiran. Baik, barakallahu fik. Yang pertama, ana katakan semua kita sedang hijrah ya. Ana juga baru hijrah dan kita semua sedang hijrah, dan kita tidak akan pernah putus dari hijrah ini kecuali nafas kita telah terputus ya. Dan hijrah yang hakiki itu Nabi katakan wal muhajir man hajara ma'siyatallah. Hijrah hakiki itu adalah meninggalkan maksiat kepada Allah Jalla wa Ala. Ini yang pertama. Yang kedua, terkait ucapan ambil baiknya dan buang buruknya, maka kita katakan ini ucapan yang global. Apa yang dimaksud dengan ambil baiknya, buang buruknya? Kalau yang dimaksud dengan ucapan ini dalam menerima nasihat, maka benar. Andai kata ada Yahudi datang kepada kita, menegur kita, akhi jangan minum khamar, akhi salatlah, nggak mungkin dia bilang akhi ya, karena dia Yahudi. Ya, kamu jangan zina, kamu salat ya, yang sesuai dengan agama kita, maka kita terima. Ya, kita katakan lihat ucapannya dan jangan lihat kepada orang yang mengucapkannya. Akan tetapi, jika yang dimaksud dengan ucapan di atas adalah sebagai prinsip dalam menuntut ilmu agama, maka ini keliru dari beberapa sisi. Yang pertama, secara logika saja itu kaidah yang membingungkan. Secara logika, belum lagi kita nilai dengan ilmiah ya. Bagaimana seorang menyatakan ambil baiknya dan buang buruknya, sedangkan dia sedang belajar? Ya, namanya orang yang mau belajar, dia belum tahu apa-apa, dan dia tidaklah lebih tahu daripada orang yang akan mengajarkannya. Ya, dalam ilmu dunia saja kita tidak akan mungkin mempelajari bahasa Inggris, matematika, bahasa Mandarin, fisika, ataukah ilmu-ilmu akademik lainnya kecuali kepada orang yang telah kita ketahui kemapanannya dalam hal itu, keahliannya dalam hal itu. Ya, dan dia seorang yang amanah. Ya, nggak akan mungkin kita menyatakan saya mau belajar sama siapa aja. Saya mau belajar bahasa Inggris, tapi sama siapa saja boleh. Nanti saya akan ambil baiknya dan saya buang buruknya. Mungkin tidak. Sesuatu yang tidak mungkin. Itu dalam urusan dunia. Ya. Dalam belajar bisnis saja kita nggak akan mungkin belajar bisnis kecuali kepada orang yang memang mumpuni dalam bisnis. Orang yang backgroundnya memang terpercaya terkait ilmu bisnis. Nggak akan mungkin kita mempelajari ilmu bisnis kepada siapapun dengan alasan saya akan ambil baiknya dan saya akan buang buruknya. Ini dalam hal dunia. Berarti secara praktek pun ini kaidah ya tidak ada wujudnya ya. Tidak ada wujudnya. Ya, tidak ada wujudnya. Dan itu kaidah membingungkan. Apalagi dalam agama. Dalam agama ya, Muhammad bin Sirin seorang ulama tabi'in menyatakan inna hadzal ilm dinun fanzuru min aina ta'khuduna dinakum. Ilmu adalah agama kalian. Maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil ilmu kalian. Beliau juga menyatakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dalam Ilal Tirmidzi, kana an-nas la yas'aluna 'anil isnad, falamma waqa'atil fitnah fasa'aluhu in kana min ahli sunnah qabiluhu wa in kana min ahli al-bid'ah wal ahwa'i radduh. Dulu
Ketika ada yang menyampaikan hadis Nabi, ilmu agama, mereka tidak menanyakan murid siapa dia, siapa gurunya, siapa yang telah memberikan kepadanya hadis tersebut. Saling percaya. Tetapi begitu muncul firqah-firqah sesat seperti Khawarij, Syiah, ya, dan yang lainnya, mulailah mereka menanyakannya. Kalau ada yang menyampaikan hadis ilmu, mereka akan bertanya dari siapa dia mendapatkan ilmu itu, siapa gurunya. Kalau dia dari Ahlus Sunnah, kata Muhammad bin Sirin, maka diterima. Kalau dia dari kalangan Ahlul Ahwa'i wal Bidah, maka dia ditolak. Karena belajar itu, dia seorang yang ingin belajar duduk bersimpuk pada seseorang, berarti dia telah siap untuk didoktrin dengan maklumat apa saja. Karena yang namanya pengambilan ilmu itu dibangun di atas kepercayaan. Ya. Karena kalau kita tidak percaya kepada seseorang, tidak mungkin dong kita mau duduk di hadapannya, mendengar ucapan dan bimbingannya. Dan kita tidak akan mungkin bisa percaya kepada seseorang kalau kita belum mengenalnya. Maka bagaimana mungkin diterapkan kaidah ambil baiknya dan buang buruknya. Kalau kita sudah mampu seperti itu, ya berarti kita lebih berilmu daripada yang menyampaikan ilmu itu. Di mana kita bisa memilah ini yang benar, ini yang salah, ini yang benar. Berarti sudah saatnya ngajar, ya, bukan hanya belajar. Yang berikutnya terkait kalimat khilafiyah tadi. Ini sering kita dengarkan di dalam dunia dakwah, ya. Tinggalkan pembahasan khilafiyah. Jangan gara-gara perkara khilafiyah kita bertengkar, kita ya saling ya bersikap keras. Secara umum ini ucapan yang indah, ya. Ya, khilafiyah sesuatu artinya kan perselisihan, ya. Tetapi ini kalimat yang global. Perlu diperinci. Khilafiyah seperti apa yang kita hendaknya saling toleransi di antara kita. Kalau di Arab bunyi kaedahnya bukan seperti ini, semakna dengan ini, tapi bunyi Arabnya ini sebenarnya kaedahnya dari Timur Tengah. Ya, kita saling bahu membahu dalam hal yang kita sepakati dan kita saling bertoleransi dalam hal yang kita berselisih. Ini kaedah dari Hasan al-Banna, terkenal dari Hasan al-Banna, ya. Dan juga diucapkan oleh sebagian ulama seperti Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ya, tetapi dengan makna yang benar. Mereka menyatakan nata'awanu fima ittafaqna wa yu'adziru ba'duna ba'dhan fima ikhtalafna. Kita saling tolong menolong dalam hal yang kita sepakati dan kita saling bertoleransi dalam hal yang kita perselisihkan. Yang kita berselisih. Para ulama menyatakan di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sebenarnya ada kaedah yang lebih sempurna dan lebih indah daripada kaedah ini. Kalau kita ingin yang semakna dengan ini, maka ada yang lebih sempurna maknanya dan lebih selamat kandungannya, yaitu firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat pertama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan, dan jangan saling tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Dan dosa yang sangat besar yang pertama adalah syirik, kemudian bidah, kemudian maksiat. Ini lebih sempurna dan lebih selamat kandungannya daripada ucapan tadi tinggalkan khilafiyah. Ini yang pertama, ya. Tanggapan yang pertama terhadap kaidah di atas. Tanggapan yang kedua terkait ucapan tinggalkan khilafiyah, ya. Kita katakan apakah yang dimaksud dengan khilafiyah? Apakah hal akidah ataukah hal fikih? Kalau hal akidah, maka ini sesuatu yang tidak bisa ditoleransi. Kita berbeda dengan Syiah akidahnya. Dia mencela Abu Bakar, mencela ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, mencela keumuman para sahabat Nabi, dan bersikap ghulu, melampaui batas dalam memuji Ahlul Bait. Mereka melakukan kesyirikan. Mereka berkeyakinan, ya, Imam Mahdi, ya, itu dari imam-imam mereka yang sedang mereka nanti-nanti, penuh dengan kesyirikan. Ya, ini sesuatu yang tidak mungkin ditoleransikan. Jangankan, ya, perkara akidah yang sangat fatal. Nabi SAW saja ketika ada sahabat datang mengucapkan sebuah kalimat yang mengandung syirik kecil tanpa sengaja, dia mengucapkan Masya Allah wa syi'it, karena kehendak Allah dan kehendakmu. Maka Nabi marah dan menyatakan, aja'altani lillahi nidda, apakah engkau ingin menjadikan aku sebagai tandingan Allah? Kenapa? Karena ucapan ini mengandung syirik kecil, yaitu membarengkan kehendak Allah dan kehendak, ya, makhluk. Kemudian Nabi menyatakan, andai kata engkau ingin menyebutkan kehendak makhluk, maka ucapkan Masya Allah thumma syi'ta atau thumma sya'a fulan.
Nabi ingkari. Padahal kata para ulama, ini sahabat tiada keinginan sedikit pun untuk menjadikan Nabi sebagai tandingan Allah. Tetapi tatkala ucapannya tersebut mengandung makna itu, Nabi langsung mengingkarinya. Menunjukkan apa? Khilafiyah diingkari. Iya kan? Baik. Ini terkait masalah akidah ya. Kecuali dalam masail akidah, perkara pokoknya disepakati, tapi dalam hal yang sangat kecil dan sangat dalam terkait masalah akidah, maka para ulama walaupun menyatakan sesuatu yang salah sebagai salah, namun yang jatuh ke dalamnya dimaklumi tatkala itu masalah yang sangat dalam perihal akidah. Sebagai contoh misalkan, apakah Nabi melihat Allah ketika Mi'raj ataukah tidak, ya. Dengan sepakatnya mereka bahwa Allah tidak akan dilihat di dunia dan bahwa Allah akan dilihat ya di akhirat oleh orang mukmin. Baik, apa yang dimaksud dengan permasalahan fikih? Ya, maka kita katakan khilafiyah dalam masalah fikih terbagi menjadi dua. Yang pertama, khilafiyah yang jelas-jelas menyelisihi nas, ayat dan hadis serta kesepakatan ulama fikih. Maka ini harus diingkari. Contohnya apa? Contohnya yang menghalalkan musik. Ini menyelisih ayat, hadis Nabi, sepakatan ulama Islam dari kalangan para sahabat tabi dan tabi'ut tabi'in. Contoh lainnya apa? Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat wanita yang sudah dewasa itu boleh menikahkan dirinya walaupun tanpa wali. Dibantah oleh para ulama karena menyelisih hadis Nabi, la nikah illa bi wali, tidak ada nikah tanpa wali. Ya. Dan banyak lagi permasalahan fikih lainnya. Nah, yang kedua khilafiyah yang memang mu'tabar, ya, di mana ada hadis di dalam halnya, hanya saja sebagian ulama yang lain berpendapat hadis itu dhaif dan ulama itu berpendapat sahih, atau ya karena terjadi perbedaan dalam memahami, walaupun jelas mana yang benar dan mana yang salah dan mana yang kuat, maka ini kita saling bertoleransi dalam sikap, ya. Tidak perlu saling mengingkari. Tetapi dalam menjelaskan hukum, kita harus menjelaskan sesuatu sesuai dengan apa yang kita yakini, mana yang kuat dan mana yang lemah. Contohnya masalah kunut subuh. Ini hal yang kita hendaknya saling bertoleransi karena khilafnya mu'tabar. Para ulama dahulu saling bertoleransi tentang bacaan basmalah di awal Fatihah di dalam salat jahriyah dengan jahar atau kasir. Ini kita saling bertoleransi karena telah ada kesilangan pendapat di kalangan ulama dari dahulu, ya. Adapun perbuatan yang jelas-jelas itu syirik atau ibadah-ibadah yang jelas-jelas itu bid'ah, tiada satupun ayat dan hadis yang menganjurkannya, tidak pula ada perbuatan para sahabat Nabi, ya, yang melakukannya, maka ini sesuatu yang harus diingkari. Bahkan Al-Quran dan As-Sunnah penuh dengan pengingkaran terhadap syirik, pengingkaran terhadap bid'ah. Bahkan Nabi 5 hari sebelum wafatnya dalam hadis riwayat Imam Muslim masih sempat memberikan pengingkaran yang tegas terhadap sarana-sarana kesyirikan dengan sabda beliau, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Hal ini dikatakan hal khilafiyah oleh sebagian orang. Ini tanggapannya secara umum kita katakan apabila ini maksud khilafiyah, kaidah tidak boleh membicarakan khilafiyah adalah tidak boleh membicarakan syirik, tidak boleh memperingatkan manusia dari bahaya bid'ah, tidak boleh menerangkan kepada manusia hal-hal yang Allah yang haramkan. Ini jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Dan kesimpulan yang kedua, jika yang dimaksud dengannya adalah jangan membicarakan khilafiyah fiqhiyah yang terjadi di antara ulama, kita katakan harus dirinci. Jika khilafiyahnya jelas-jelas menyelisih Al-Quran dan hadis dan kesepakatan ulama fikih, maka itu diingkari. Contohnya para ulama mengingkari Ibnu Hazm yang menghalalkan musik. Contohnya para ulama mengingkari Imam Abu Hanifah yang berpendapat seorang wanita boleh menikahkan dirinya tanpa wali, ya. Para ulama juga mengingkari Imam Malik yang berpendapat bid'ahnya puasa 6 Syawal, ya. Yang kesimpulan yang ketiga, jika dimaksud dengan khilafiyah adalah khilaf fikih yang mu'tabar, tidak menyelisihi dalil yang jelas dan gamblang dari ayat dan hadis, ya, yang para ulama dahulu bersaling bertoleransi dalam halnya, dalam hal tersebut, maka ini benar. Baik, di sini sudah 5:30 sore lewat dan sebentar lagi mungkin hampir maghrib, ya. Ana juga ada kajian ba'da maghrib. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Antum dari mana, akhi? Jawabannya
Antum dari mana di Indonesia? Dari Sukabumi. Oh, Masya Allah, orang Sunda tuh Jawa Barat. Ya. Kumaha damang Alhamdulillah, insya Allah damang. Sudah berapa lama di Jepang? Sekarang tahun ketiga insya Allah. Tahun ketiga, Masya Allah. Istri dari Yakuza? Bukan Saya masih jomblo? Masih kosong. Semoga Allah anugerahkan istri yang salehah untuk antum. Insya Allah. Mudah-mudahan salah satu istri salehah tersebut ada salah satu yang hadir di kajian sore hari ini. Amin, insya Allah. Baik, ana mohon izin karena mau persiapan maghrib dan kajian pada maghrib. Baik, jazakumullah khairan. Sebelumnya Ustaz, mohon izin untuk penutupan sambil doa dari Ustaz. Kita berdoa kepada Allah Jalla wa'ala sebagaimana Ia telah mengumpulkan kita saat ini di majelis ilmu agama yang mulia ini, agar kembali mengumpulkan kita semua di dalam syurganya pada hari kiamat kelak ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفامن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون